Ya, pendengar selamat sore dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 5 Oktober. Saya sebenarnya punya pengalaman ya ketika HUT Tentara Nasional Indonesia. Waktu itu di Jakarta, diajak waktu SMP sih. Dan itu ada atraksi pesawat tempur yang keren luar biasa. Dan dari sana itu, ternyata dari SMP itu sampai sekarang itu masih teringat sekali gitu ya. Jadi setiap tanggal 5 Oktober saya tuh ingat gitu dengan itu. Nah hari ini pun 5 Oktober pendengar kita juga memperingati Hari Tentara Nasional Indonesia yang ke-76, luar biasa usianya ya. Tapi narasumber saya ini bukan 76 usianya ya. Iya pendengar, ada Pak Dandim 1205 Sintang. Kalau ini Dandim kita yang baru nih, sekaligus kita perkenalan juga nih. Selamat sore Bapak Pak Kukuh ya, panggilannya. Sore, Mbak. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Iya, gimana Pak di Sintang? Alhamdulillah ini merupakan hari yang ketujuh. Hari ketujuh ya? Saya menjabat Dandim di Sintang, yang sebelumnya saya di Singkawang sebagai Komandan Batalion Infanteri Raider 641. Iya. Saya melihat di sini warganya lebih ramai, lebih seru. Banyak sekali tempat-tempat makan yang perlu saya coba satu persatu ini, Mbak. Iya, baik Bapak. Selain daripada baru datang di sini juga ya, kemudian melihat bagaimana masyarakat yang ada di sini juga dengan kemajemukannya, dengan banyaknya. Nanti kita juga pengen cerita Bapak nih dari mana-mana aja gitu ya, aslinya dari mana gitu ya. Selepas yang berikut ini pendengar. Ya, pendengar masih di Senentang Sore bersama Letnan Kolonel Infanteri Kukuh Suharyono BSMITM MSI. Saya pengen tahu sebenarnya MITM itu apa ya? MITM itu Master of Information Technology Management. Master of Information Technology Management. Oh, teknologi manajemen. Berarti Bapak S2-nya 2 ya? Wah, luar biasa sekali. Kebetulan 2. Katanya mau melanjutkan jadi profesor juga ya? Nanti dulu lah. Tapi insya Allah nanti akan ya. Jadi Bapak aslinya dari mana sebenarnya? Saya kelahiran dari Blitar. Di Blitar. Kemudian saya menghabiskan masa kecil di Blitar. Lulus SMP, saya pisah dengan orang tua karena saya harus sekolah di Magelang, di SMA Taruna Nusantara. Setelah itu saya disekolahkan oleh Maijen TNI Prabowo Subianto yang waktu itu menjabat Danjen Kopassus, yang sekarang Menhan. Saya disekolahkan oleh beliau ke Amerika Serikat selama 4 tahun di Virginia Military Institute. Setelah kembali dari sana baru saya bergabung dengan TNI. TNI, wah berarti Bapak dengan Pak Prabowo dekat sekali berarti ya? Karena pernah dikirim itu saja. Iya, karena pernah dikirim. Iya, jadi sebuah perjalanan itu yang sangat luar biasa sekali. Selama 4 tahun di Virginia, bagaimana Bapak di sana? Mungkin berbagi sedikit suasananya gitu. Selama itu saya sampai di sana, saya masih pengennya ada orang Indonesia yang bisa bahasa Indonesia. Tapi begitu sampai di sana, saya lihat gak ada yang bisa bahasa Indonesia. Padahal saya sudah dikursuskan, sudah nilai TOEFL tesnya sudah memenuhi syarat. Begitu sampai sana saya ngomong, orang Amerika nggak ngerti. Orang Amerika ngomong, saya juga nggak ngerti. Jadi pada waktu saya turun di Los Angeles, dia ngomong, saya nggak ngerti. Saya ngomong, dia nggak ngerti. Akhirnya tiketnya saya tunjukkan. Ini kemana? Akhirnya dia yang mesenkan saya bis, ngomong sama sopirnya nanti turunkan di gate berapa gitu. Karena ya itu Masya Allah, beda berat, ya Pak antara bahasa yang dipelajari di sini dengan conversation yang di sana. Betul sekali. Betul. Ya, jadi ada cerita-cerita tersendiri yang tentunya membangun ada sukanya, ada dukanya ya Pak. Betul. Ya. Bapak inspirasi jadi TNI itu apakah Bapak ini pengen punya cita dari sendiri nih, saya mau jadi TNI, atau ada inspirasi dari ayah, ada saudara atau seperti apa? Terus terang, jujur bahwa pada waktu saya kelas 3 SMA saya tidak ada cita-cita untuk jadi TNI, Mbak. Nggak ada ya Pak? Nggak ada. Sampai akhirnya suatu hari bapak saya nelpon, kemudian menyampaikan kenapa nggak dicoba daftar Akabri. Disitulah saya akhirnya mencoba untuk daftar Akabri. Di situ mulai, kemudian
saya ikut seleksi Catar Akabri sampai dengan tingkat pusat. Saya tidak tahu bagaimana dipanggil untuk ikut seleksi yang akan diberangkatkan Pak Prabowo ke Amerika dan alhamdulillah terpilih. Terpilih ya. Saya berangkat pada waktu itu tahun 1997. Yang lulusan SMA ngambil S1, kemudian ada beberapa perwira angkatan darat yang disekolahkan juga oleh Pak Prabowo untuk ngambil S2, salah satunya pada waktu itu Kapten Infanteri Andika Perkasa yang sekarang menjabat Kasat. Kasat ya. Ya. Berarti satu angkatan dengan Bapak ya? Ya enggak, saya masih jauh di bawahnya, tapi beliau adalah panutan saya, idola saya. Masya Allah, baiklah. Nah, pendengar itu ya cerita luar biasa dari seorang Letkol Kukuh Suharyono. Saya belum hafal nih, jadi saya masih lihat teks. Nggak apa-apa Mbak, karena pada waktu saya di Amerika itu, dosen saya nggak ada yang bisa nyebut nama saya dengan benar. Dan di Amerika kan pasti last name ya, nama terakhir yang disebut itu. Jadi Suharyono kan susah juga. Iya, itu nggak pernah dari saya tingkat 1 sampai tingkat 4 nggak ada yang betul ya. Iya, nah tema HUT Tentara Nasional Indonesia ke-76 kali ini adalah pendengar TNI Bersatu Berjuang Kita Pasti Menang. Nah sebenarnya filosofi Bapak, hidup Bapak apa sih Pak? Intinya kalau saya berbuat yang terbaik, kemudian memberikan karya terbaik baik bagi negara, bangsa, dan dunia. Karena saya selaku penganut agama Muslim, Islam itu adalah rahmatan lil alamin, sehingga saya harus bermanfaat bagi semua makhluk, bukan hanya manusia saja, tapi juga alam, baik itu tumbuhan, hewan. Apapun yang kita kerjakan harus ada manfaatnya dan kita harus berkomunikasi, berinteraksi dengan semua makhluk ciptaan Tuhan itu dengan baik. Betul. Karena Rasulullah juga mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Betul. Jadi Bapak asas kebermanfaatan gitu. Betul. Tapi jangan dimanfaatin. Oh enggak, insya Allah. Nah mendengar untuk TNI bersatu berjuang kita pasti menang. Bersatu. Bagaimana Bapak melihat persatuan dan kesatuan saat ini? Saya melihat bahwa saat ini keberagaman itu semakin nampak. Dan dengan adanya pergeseran nilai, kemudian arus informasi yang sangat tinggi, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa berinteraksi dengan orang lain. Namun demikian hal itu juga bisa, itu adalah hal yang positif karena kita tidak memerlukan tenaga yang banyak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi di sisi lain kita jadi kurang mengenal kelompok-kelompok lain dari teman-teman yang lain yang mungkin berbeda dari apa yang kita punya, sehingga hal ini yang perlu diantisipasi supaya kebersamaan kemudian kebinekaan itu tetap terjaga sehingga persatuan itu tetap kuat. Tetap utuh ya. Ya, karena apapun yang terjadi, komunikasi sosial, kemudian interaksi fisik itu masih diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya, digitalisasi juga bisa menyatukan. Betul, itu salah satu keuntungan dari teknologi informasi. Itu bisa menyatukan yang jauh jaraknya, kita memotong ruang dan waktu untuk berinteraksi. Tetapi kalau kita tidak pandai-pandai dewasa melihat hal ini, kita hanya mengenal orang-orang yang satu pandangan dengan kita, tanpa kita mengenal orang lain di luar sana yang punya pandangan yang berbeda. Karena di dunia maya itu kita menentukan apa yang sesuai dengan kita. Iya betul. Ya, itu yang kurangnya di dunia maya. Padahal di luar sana ada orang yang berbeda dengan kita, yang harus kita ketahui juga, bertoleransi juga dengan kelompok yang berbeda. Beberapa hari di Sintang ini kan Pak, kaya akan budaya, adat, suku, agama. Betul. Bagaimana Pak merasakan kebersamaan itu Pak, persatuan seperti itu Pak? Saya melihat bahwa semua orang, semua makhluk itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Semua suku, adat, kemudian kebiasaan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau kita melihat dari kekurangannya, pasti kita akan meruncing, menimbulkan friksi-friksi atau konflik. Tetapi betul.
Tetapi kalau kita melihat hal itu sebagai suatu keberagaman, itu akan menambah kekayaan dan rasa kebersamaan kita. Karena kalau baju batik itu kalau cuman warnanya satu, kurang bagus. Tapi kalau warnanya banyak, itu lebih indah. Lebih indah ya. Itu juga dari Ini keberagaman. filosofi bagus nih pendengar. Jadi Bapak penulis juga nih. Wah, seneng nulis dulu. Oh, seneng nulis. Oh, Iya, bagus. betul. Berarti kita sama nih, Pak. Iya, Pak. Iya, jadi makna bersatu itu emang dalam ya Pak ya. Ketika walaupun kita di era digitalisasi, persatuan dan kesatuan, bahkan banyak kalau misalnya pendapat-pendapat ada yang dibilang buzzer dan lain-lain itu sebenarnya ketika kita sudah mempunyai kesadaran dalam diri kita untuk terus bersatu untuk NKRI tentunya, insya Allah ya Pak ya, tidak akan ada yang namanya perpecahan dan lain-lain. Begitupun di Sintang kita berharap seperti itu ya. Betul. Mungkin Bapak punya tips bagaimana agar kita tetap bersatu. Tapi nanti deh setelah yang berikut ini. Pendengar harus penasaran ya, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Tetaplah di Senatang Sore. Ya pendengar, terus merintis dalam perjuangan menghantarkan karya dan cita nyata untuk bangsa dan negara tercinta tentunya ya. Apalagi di hari ulang tahun Tentara Nasional ini terus gelorakan cinta terhadap tanah air. Dengan bersatu berjuang kita pasti menang. Kita pasti menang apa nih? Nanti kita tanyakan kepada Bapak Letkol Infantri Kuku Suharyono, BSMI TM MSI. Wah, nggak usah dibaca itu, Pak. Kebanyakan ya. Jadi di meja Bapak gimana namanya tuh, Pak? Panjang juga. Ya, jadi gimana Pak untuk agar kita senantiasa bisa bersatu nih? Satu-satu aja bersatu misalnya bagaimana? Bersatu. Jadi setiap orang harus memahami bahwa kita diciptakan itu bukan saja sebagai makhluk individu, tetapi kita juga sebagai makhluk sosial, di mana kita menjadi bagian dari lingkungan yang lebih besar. Apabila kita sudah menyadari hal itu, berarti kita harus mau mengerti dan memahami perbedaan yang ada dari tiap-tiap orang. Jangankan saya dengan Mbak, saya dengan saudara saya yang pabriknya sama, ibu saya itu saja berbeda. Dari matanya berbeda, dari kakinya berbeda. Nah, apalagi dengan orang lain. Tetapi kalau kita mau menyadari, memahami bahwa kita hidup itu berdampingan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, maka kita harus mau menerima perbedaan itu dan bersama-sama kita jadikan sebagai suatu kekuatan untuk menjadi kekuatan yang lebih besar. Jadi kesadaran ya, kesadaran. Karena kita itu makhluk sosial ya. Betul. Gak bisa hidup sendiri. Betul. Baju kita gak bisa jahit sendiri. Walaupun bisa tapi gak bisa sempurna kan. Nah dengan kesadaran bahwa kita tidak bisa hidup sendiri itu, maka persatuan perlahan akan semakin kuat ya. Dan ada pepatah mengatakan, mungkin ini udah tidak asing lagi ya, kalau lidi dinyapu itu satu bersih sih, tapi lama kali. Betul. Tapi kalau satu ikat kan Pak, cepat bersihnya. Betul. Artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan nikah lagi Pak. Nanti istri saya kalau dengar bisa pulang. Maaf ya Kak. Iya pendengar, artinya dengan persatuan dan kesatuan tersebut bagaimana ketika kita memiliki kesadaran tersendiri, bersatu berjuang. Nah berjuang untuk saat ini juga kan para tentara kita lagi TMMD ya Pak ya. Betul. Itu juga sebuah perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang di desa binaan tersebut. Bagaimana kalau menurut Bapak perjuangan seperti apa? Kalau menurut saya suatu perjuangan itu mencapai cita-cita bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk kesejahteraan orang lain. Seperti yang Mbak sampaikan tadi, bahwa salah satu program TNI adalah TMMD. Tujuan TMMD ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami sekarang sedang melaksanakan TMMD di Dusun Betung Sari, di mana wilayah itu terisolir. Nah, sehingga dari usulan warga masyarakat, tokoh masyarakat, Kades, kepada kecamatan lanjut ke Pemda Kabupaten, minta supaya dibukakan jalan. Nah, jalan ini harus kita lihat
Dan memang kenyataannya dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan karena bisa memotong jarak yang harusnya 11,6 menjadi 6 km. Nah, hal-hal seperti ini harus dipahami oleh seluruh pihak yang terkait bahwa program ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kalau ada 1-2 orang yang mungkin ngapain sih TNI kok seperti itu. Nah, ini yang harus kami komunikasikan dengan baik sehingga mereka memahami. Bukan berarti kami minta semuanya harus ikut setuju dengan TNI, tidak. Tetapi mari kita sama-sama melihat sesuatu itu dari kaca mata yang lebih besar, yang lebih atas. Jangan mementingkan diri sendiri dulu, tetapi mari kita berupaya untuk kepentingan yang lebih besar. Itulah tugas TNI. Makanya bersatu, berjuang untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan orang banyak, dan lebih besar lagi untuk kesejahteraan bangsa ini menuju Indonesia yang maju, Indonesia tumbuh. Demikian. Waktunya berapa itu Pak TMMD itu Pak? TMMD itu waktunya 1 bulan. 1 bulan, kita mulai dari tanggal 15 September kemarin dan nanti akan berakhir pada pertengahan Oktober ini. Kami membuka jalan sepanjang 6 km dengan lebar 7 meter. Kemudian kami juga membuat gorong-gorong. Jembatan yang saya lihat itu sampai mengukurnya sampai harus turun ke airnya ya. Betul. 2 buah jembatan yang ukuran 12 kali 4 meter dengan 4 kali 4 meter. Sehingga selama ini warga di sana kalau nganter anak sekolah itu menggunakan jalur sungai, biayanya cukup tinggi. Kalau umpamanya jalan ini ada, maka biayanya bisa sedikit dan lebih murah kosnya gitu. Lebih murah kosnya, kemudian hasil-hasil kebun di daerah situ pun kosnya untuk dibawa ke kota juga lebih cepat, lebih murah ya. Nah, ini yang harus dipahami semua pihak bahwa ini semata-mata bukan untuk kepentingan TNI, tetapi untuk kepentingan rakyat, karena TNI ini adalah tentara rakyat juga, tentara rakyat dan tentara nasional, sehingga kami lebih pada bagaimana untuk kesejahteraan rakyat banyak. Personel yang diturunkan berapa Pak? Gimana? Personel yang diturunkan berapa di TMMD kali ini? Personel yang diturunkan ada 150 orang. 150 orang untuk 1 bulan itu. Dengan berbagai tugas-tugasnya ya Pak ya? Betul. Ada yang memang dia tugasnya masak, ada yang tugasnya membuka jalan, ada yang tugasnya dia membantu pembangunan masjid, ada jambanisasi, membangun jamban di wilayah tersebut. Ada coaching juga untuk anak-anak ya, saya lihat. Betul. Selain itu juga ada penyuluhan kesehatan, penyuluhan tentang narkoba dan lain-lain. Jadi memang saat TMMD itu dimaksimalkan sekali. Mereka berarti yang 150 orang itu tinggal di sana Pak? Betul. Jadi anggota kami yang melaksanakan TMMD itu tinggal di rumah warga, kemudian mereka juga masak di sana, sehingga keterikatan emosional ini bisa tumbuh antara TNI. Betul, karena kemanunggalan TNI rakyat ini adalah kunci dari sistem pertahanan kita. Dengan adanya persatuan antara tentara dan rakyat, keinginan cita-cita bisa terwujud ya. Siap, betul. Seperti artinya membuat jembatan dan lain-lain, kemudian juga tidak terhambat. Kemarin sempat terhambat ya Pak ya, katanya karena banjir itu ya Pak? Betul, karena memang dari awal kita pembukaan TMMD ini curah hujan cukup tinggi dan seperti kita ketahui bahwa di Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, airnya naik semua. Nah, ini yang menghambat. Tetapi kami ambil langkah bahwa untuk pembangunan jembatan karena tidak bisa dilakukan di sana, kita cari tempat lain, kita rangkai dulu, kita siapkan dulu, nanti pada waktu sudah kering baru kita pasang. Jadi sudah ada plannya ya. Betul. Itu ya, karena saat ini airnya masih tinggi ya. Masih lumayan tinggi. Kemarin kami ke sana masih lumayan tinggi. Speed ya? Iya, betul. Saya lihat di itunya di Instagram kode. Oh, ya. Iya, Mbak. Iya, nah setelah ada bersatu, berjuang, kita pasti menang. Nah, versi Bapak kita pasti menang, nanti lulus umur kita ini ya. Oke. Pendengar tetap bersama kami. Iya, pendengar masih di Senentang Sore. Kemauan menjadikan kita
atau memberikan kita kemudahan dalam melaksanakan aktivitas walaupun cobaan tanpa batas. Pasti kita ikhlas. Saya ini Suryati masih bersama Anda pendengar dan juga ada Letkol Infanteri Kukuh Suharyono dan seterusnya. Betul, sudah cukup. Iya, jadi Pak, versi Bapaknya apa sih perjuangan itu? Kita menang itu harus menang apa? Untuk pribadi dulu mungkin, kalau pribadi Bapak. Nah, menang ini kalau kita lihat, jangan melihat ini sebagai suatu pertandingan, di mana ada yang menang, pasti ada yang kalah. Menang dalam perjuangan itu adalah kepuasan hati yang didapatkan dari upaya atau usaha yang dilakukan bersama. Sehingga kalau di pertandingan itu ada yang menang, ada yang kalah, ada yang senang, ada yang tidak senang, kecewa. Nah, kalau menang dalam interaksi sosial itu semuanya suka, semuanya bahagia, semuanya puas. Itulah kemenangan yang hakiki menurut saya. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa dikecilkan, tapi semuanya merasa puas dengan porsinya masing-masing. Together happiness, Pak. Ya? Together happiness. Bahagia bersama. Betul. Gitu. Ya, berarti gol Bapak apa nih? Gimana? Gol Bapak. Ke depan mungkin seperti apa? Kalau ke depannya untuk Sintang adanya kebersamaan, toleransi yang lebih tinggi antar semua kelompok, semua unsur, semua golongan, sehingga bersama-sama kita bisa hidup berdampingan seperti sila ketiga persatuan dan kesatuan, persatuan Indonesia itu bisa terjaga. Itu saja yang ingin saya nikmati di Sintang ini, yang saya sangat hormat, dan saya mohon kepada seluruh warga Sintang bisa menerima saya sebagai warganya yang baru untuk bersama-sama membantu memberikan sumbangsih dalam menjaga kebersamaan, toleransi di Sintang ini. Dalam rangka Hari Ulang Tahun TNI yang ke-76, 3 kata untuk Tentara Nasional Indonesia. Terbaik, dicintai, dan mencintai rakyat. Satu lagi melayani. Pasti itu. Jadi dicintainya itu diterima semua pihak. Diterima semua pihak ya. Dan mudah-mudahan ya pendengar itu harapan dari Dandim 1205 Sintang yang baru, Bapak Kukuh ya. Bisa dipanggil Pak Kukuh ya kalau misalnya. Kukuh saja cukup. Pak Kukuh ya. Betul. Jadi panggilan akrab beliau adalah Pak Kukuh, dan mudah-mudahan dengan kebersamaan ini mampu menciptakan sinergitas yang baik, persatuan dan kesatuan kita lebih ditingkatkan lagi, sehingga walaupun di Sintang ini berbeda agama, berbeda budaya, suku, adat, dan lain-lain, pertahanan, keamanan, ketertiban, keselarasan, keseimbangan bisa belajar nih. Itu bisa terjalin dengan baiknya. Iya, kemudian terakhir mungkin Pak, closing statement. Apa? Closing statement, kesimpulan, mari kita terima perbedaan dari orang lain, kelompok lain sebagai suatu keberagaman dan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia untuk Indonesia maju. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti kita dialog Pak. Siap. Terima kasih Pak. Ya, mendengar, terima kasih juga dan pemirsa di kesempatan sore hari ini atas kebersamaannya di Senentang Sore. Bersatu berjuang kita pasti menang. Mudah-mudahan segala rintangan apalagi di masa pandemi ini semuanya kita bisa melewatinya dengan sebaik-baiknya. Tetap jaga protokol kesehatan untuk kesehatan dan selalu bahagia untuk Anda. Teruslah bersatu, berjuang dan menang untuk Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-76. Saya Desi Suryati.